Pengumpulan data asuhan keperawatan. Dalam dunia keperawatan, pengumpulan data sangat penting untuk digunakan dan diterapkan dalam asuhan keperawatan. Pengumpulan data dalam asuhan keperawatan bertujuan untuk memperoleh berbagai bentuk informasi yang dibutuhkan oleh perawat untuk melaksanakan kegiatannya dalam bidang keperawatan. Pengumpulan data asuhan keperawatan diawali dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai permasalahan pada klien. Pengkajian merupakan proses awal dari pengumpulan data dari berbagai sumber yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Untuk lebih mengetahui tentang pengumpulan data, mari kita simak materi berikut ini. Pengumpulan data adalah pengumpulan informasi tentang klien yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan masalah-masalah serta kebutuhan-kebutuhan keperawatan dan kesehatan klien. Dari informasi yang terkumpul didapatkan data dasar tentang masalah-masalah yang dihadapi klien. Selanjutnya, data dasar tersebut akan digunakan untuk menentukan diagnosis keperawatan, merencanakan asuhan keperawatan, serta tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah-masalah klien. Pengumpulan data dilakukan dimulai sejak klien masuk ke rumah sakit atau biasa disebut dengan initial assessment. Kemudian selama klien dirawat secara terus-menerus atau disebut ongoing assessment, serta pengumpulan data dengan melakukan pengkajian ulang untuk menambah atau melengkapi data yang disebut dengan reassessment. Tujuan pengumpulan data yang pertama adalah untuk memperoleh informasi tentang keadaan kesehatan klien, baik riwayat kesehatan klien dahulu ataupun riwayat kesehatan saat ini. Untuk menentukan masalah keperawatan dan kesehatan klien, untuk menilai keadaan kesehatan klien, dan untuk membuat keputusan yang tepat dalam menentukan langkah-langkah berikutnya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Tipe data hasil pengumpulan data yaitu ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah data yang didapatkan dari klien sebagai suatu pendapat terhadap suatu situasi dan kejadian. Informasi tersebut tidak bisa ditentukan oleh perawat, mencakup persepsi klien, perasaan klien, maupun ide klien tentang status kesehatan. Misalnya, klien menyatakan atau menyampaikan tentang sensasi nyeri, perasaan lemah, ketakutan, merasa cemas, frustasi, mual, atau perasaan malu. Kemudian yang kedua adalah data objektif. Data objektif adalah data yang dapat diobservasi dan diukur. Dapat diperoleh melalui panca indera, baik dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, ataupun perabaan, yang didapatkan selama proses pemeriksaan fisik. Misalnya, hasil pemeriksaan frekuensi nadi, pernafasan, tekanan darah, edema, berat badan, maupun tingkat kesadaran.
Karakter data hasil pengumpulan data yang pertama harus lengkap, yang kedua akurat dan nyata, dan yang ketiga harus relevan. Data yang terkumpul harus lengkap guna membantu mengatasi masalah klien yang adekuat. Misalnya, jika klien tidak mau makan selama 3 hari, perawat harus mengkaji lebih dalam mengenai masalah klien tersebut dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah klien tidak mau makan selama 3 hari tersebut. Apa yang bisa perawat tanyakan? Yang pertama, perawat bisa menanyakan terkait apakah klien tidak mau makan karena tidak nafsu makan atau karena disengaja. Yang kedua, apakah penyebab klien tidak mau makan itu karena adanya perubahan pola makan atau adanya hal-hal yang berkaitan dengan penyakit pasien. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon klien karena tidak mau makan selama 3 hari. Itu harus dikaji secara mendalam untuk mendapatkan data yang lengkap. Kemudian akurat dan nyata. Untuk menghindari kesalahan, maka perawat harus berpikir secara akurat dan nyata untuk membuktikan benar tidaknya apa yang didengar, dilihat, diamati, dan diukur melalui pemeriksaan dengan melakukan validasi data yang mungkin meragukan. Apabila perawat merasa kurang jelas atau kurang mengerti terhadap data yang telah dikumpulkan, maka perawat harus berkonsultasi dengan perawat yang lebih mengerti. Yang ketiga adalah relevan. Pencatatan data yang komprehensif, yang lengkap, biasanya itu menyebabkan banyak sekali data yang harus dikumpulkan, sehingga tentu saja akan menyita waktu dalam mengidentifikasi. Kondisi ini bisa diantisipasi dengan membuat data komprehensif tapi singkat dan jelas, dengan mencatat data yang relevan sesuai dengan masalah klien, yang merupakan data fokus terhadap masalah klien dan sesuai dengan situasi khusus. Contohnya tadi, misalnya apabila pasien mengalami masalah utamanya itu terkait dengan nutrisi, maka data yang dikumpulkan bisa komprehensif relevan dengan masalah nutrisi pasien. Sumber data. Berikut ini sumber data yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data asuhan keperawatan. Jadi, dalam pengumpulan data itu ada yang disebut dengan sumber data primer, sumber data sekunder, dan selain kedua sumber data tersebut atau biasa disebut sumber data lainnya. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari klien atau pasien sendiri, itu disebut sumber data primer. Kemudian sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui orang terdekat klien, bisa orang tua klien, suami atau istri, anak, atau teman terdekat klien. Kemudian sumber data lainnya bisa dari rekam medis pasien, riwayat penyakit dahulu, konsultasi, hasil pemeriksaan diagnostik, kepustakaan, dan lain-lain. Metode pengumpulan data. Ada 3 metode pengumpulan data yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan melakukan wawancara. Kedua, dengan melakukan observasi atau pengamatan. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan pemeriksaan fisik. Wawancara disebut juga dengan anamnesa, adalah menanyakan atau tanya jawab yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi klien dan merupakan suatu komunikasi yang
direncanakan. Dalam komunikasi ini, perawat akan mengajak klien dan keluarga untuk berdiskusi atau bertukar pikiran dan perasaannya dengan menerapkan teknik komunikasi terapeutik. Ya, silahkan diingat-ingat lagi tahapan-tahapan komunikasi terapeutik, kemudian bagaimana sikap perawat dalam melakukan komunikasi terapeutik. Ini akan diterapkan dalam metode wawancara. Tujuan wawancara yang pertama adalah untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan dan masalah keperawatan klien. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mengidentifikasi dan merencanakan tindakan keperawatan. Yang ketiga, untuk membantu klien memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam melakukan identifikasi masalah dan menentukan tujuan. Yang keempat adalah membantu perawat untuk menentukan investigasi lebih lanjut selama tahap pengkajian, meningkatkan hubungan antara perawat dengan klien dalam berkomunikasi, dan untuk memperoleh riwayat keperawatan. Kemudian yang kedua adalah observasi. Tahap kedua dalam pengumpulan data adalah pengamatan atau observasi. Dan pada praktiknya kita lebih sering menyebutnya dengan observasi. Observasi adalah mengamati perilaku dan keadaan klien untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan dan keperawatan klien tentunya. Tujuan dari observasi adalah mengumpulkan data tentang masalah yang dihadapi klien melalui kepekaan alat panca indera. Data yang didapat dari hasil observasi biasanya disebut data objektif atau masuk dalam tipe data objektif. Contoh kegiatan observasi adalah misalnya melihat atau mengobservasi adanya kelainan fisik,